بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara salah satu dosa besar dari banyaknya dosa-dosa besar, yang mana dosa besar ini adalah dosa yang menjadikan orang-orang terdahulu enggan untuk menerima hidayah. Dosa tersebut adalah dosa dari sifat sombong. Allah Subhanahu wa taala banyak mengatakan tentang sifat ini di dalam Al-Quran. Kata Allah, innallaha la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Adapun sombong yang dimaksud di sini secara istilah adalah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibar. Sifat kibar itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Maka dari definisi ini tidak dikatakan sombong apabila seseorang memakai pakaian yang bagus, ketika seseorang memakai jam tangan yang mahal, ketika seseorang memakai sandal yang bagus. Oleh karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr, siapa saja yang di dalam hatinya terdapat sebesar zarrah dari sifat kibar, dari kesombongan. Qala rajulun, kemudian ketika itu seseorang mengatakan kepada Nabi, innar rajula yuhibbu ay yakuna thawbuhu hasanan, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang dia suka pakai baju yang bajunya itu baju-baju yang bagus. Wa na'luhu hasanatan, dia juga suka pakai sandal yang sandalnya itu adalah sandal yang bagus. Kemudian Nabi menjelaskan al-kibar, yang dimaksud dengan kibar adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan juga merendahkan manusia. Maka ini yang disebut dengan kibar. Oleh karenanya mengenai sifat sombong, Nabi SAW menjelaskan tentang azab yang Allah berikan kepada mereka, bahwasanya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Allah tidak melihat kepada mereka, Allah tidak mensucikan mereka. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, ada 3 golongan yang Allah tidak berbicara kepadanya di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan tidak melihatnya. Wala yuzakkihim, dan tidak mensucikannya. Walahum azabun alim, dan baginya azab yang pedih. Salah satu dari 3 orang tersebut adalah wa'ailun mustakbir, adalah seseorang
yang sombong. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jika kita perhatikan bahaya dari sifat sombong ini, apa yang menjadikan seseorang itu tidak menerima hidayah? Bukan karena dia tidak mengetahui bahwasanya hidayah tersebut adalah kebenaran, akan tetapi karena besarnya sifat sombong di dalam hatinya. Maka jika kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tentang banyak orang-orang yang seperti ini. Begitu juga di zaman Nabi SAW disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salamah Al-Aqwa. Beliau mengatakan anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimali. Suatu ketika ada seseorang yang makan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kiri. Faqala qul biyaminik. Kata Nabi, makanlah dengan tangan kiri, makanlah dengan tangan kananmu. Kata orang tersebut, la astati, aku tidak bisa. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mastata'ta, engkau tidak bisa. Ma mana'aka illal kibr, tidaklah yang menghalangimu dari makan dengan tangan kanan kecuali sifat sombong. Kemudian kata Salamah, fama rafa'aha ila fi. Kemudian Allah mengazab orang tersebut langsung ketika itu, bahwasanya orang tersebut tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitu juga pada umat-umat terdahulu yang Allah utus kepada mereka Nabi. Ketika Nabi diutus kepada mereka dengan membawa kebenaran, mereka menyombongkan diri. Kata Allah Subhanahu wa taala mengenai sifat orang-orang kafir, ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Falladzina la yu'minuna bil akhirah qulubuhum munkiratu wa hum mustakbirun. Maka orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, hati mereka ingkar dan mereka adalah orang-orang yang menyombongkan diri. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, afalam takun ayati tutla alaikum, bukankah telah datang ayat-ayatku kepada kalian yang dibacakan kepada kalian? Fastakbartum, akan tetapi ketika itu kalian langsung menyombongkan diri. Begitu juga kaumnya Nabi Nuh ketika didakwahkan, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa inni kullama da'autuhum, kata Nuh, dan sesungguhnya aku ketika mendakwahi mereka, litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, agar engkau mengampuni mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka menutup telinga mereka dengan jari mereka. Wastaghshaw thiyabahum, kemudian mereka menutup wajah mereka dengan baju mereka. Wa asarru wastakbaru istikbara, kemudian mereka semakin menjadi sombong ketika itu. Begitu juga kaumnya Nabi Hud yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, fa amma adun, adapun kaum Ad, fastakbaru fil ardi bighairil haq, mereka menyombongkan diri di muka bumi ini tanpa kebenaran. Wa qalu man asaddu minna quwwah, saking sombongnya mereka mengatakan, siapa yang lebih kuat dari kami. Begitu juga kaumnya Nabi Saleh, orang-orang yang sombong dari kaumnya Nabi Saleh mengatakan, qalal mala'ul ladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun, berkata pemuka-pemuka kaum yang menyombongkan diri dari kalangan kaumnya Nabi Saleh, sesungguhnya kami kafir kepada apa yang kalian imani. Begitu juga kaumnya Nabi Syuaib yang ingin mengusir Nabi Syuaib, yang menjadikan mereka seperti itu adalah dikarenakan kesombongan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumih lanukhrijannaka ya Syuaib, berkata orang-orang yang sombong dari kaumnya, kami akan mengeluarkan engkau wahai Syuaib, walladzina amanu ma'aka min qaryatina, dan orang-orang yang beriman kepada kami dari negeri-negeri kami. Begitu juga Fir'aun, saking sombongnya Fir'aun, sampai-sampai Fir'aun mengaku Tuhan. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la, bahwasanya aku adalah Tuhan kalian yang agung, Tuhan kalian yang tinggi.
Allah mengatakan dalam Al-Quran, wastakbara huwa wa junuduhu fil ard, dan dia beserta bala tentaranya menyombongkan diri di bumi ini tanpa kebenaran. Wa zannu annahum ilaina la yurja'un, dan mereka mengira bahwasanya mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Di dalam ayat yang lainnya, di antara orang-orang yang sombong adalah Qarun dan Haman. Ketika Qarun lewat di kaumnya dengan harta kekayaannya, kata kaumnya, la tafrah, janganlah engkau membanggakan diri. Innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Kemudian kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya harta-hartaku ini aku dapatkan karena ilmu yang ada pada diriku. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qaruna wa fir'auna wa haman, Qarun, Fir'aun dan Haman, walaqad ja'ahum Musa bil bayyinat, sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan ayat-ayat, dengan keterangan-keterangan dari kami. Fastakbaru fil ard, kemudian mereka langsung menyombongkan diri di muka bumi ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'du. Adapun kaum-kaum yang lainnya yang mereka mengingkari kebenaran dikarenakan besarnya rasa sombong yang ada pada diri mereka, adalah orang-orang kafir, adalah orang-orang kafir Quraisy, yang mana mereka ketika dikatakan la ilaha illallah mereka menyombongkan diri. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu, sesungguhnya mereka dahulu, idza qila lahum la ilaha illallah, ketika dikatakan kepada mereka bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, ketika mereka dikatakan la ilaha illallah mereka langsung menyombongkan diri. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, a inna latariku alihatina, apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami, li syairin majnun, hanya karena penyihir, hanya karena penyair yang gila ini. Karena kesombongan mereka, mereka mengatakan kepada Nabi SAW syair, seorang penyair, mengatakan Nabi adalah orang yang majnun, orang gila, mengatakan Nabi SAW adalah tukang sihir. Padahal mereka meyakini apa yang dibawa oleh Nabi SAW adalah kebenaran. Begitu juga iblis. Iblis Allah laknat. Karena apa Allah melaknat iblis? Karena kesombongannya. Wa idz qulna lil malaikah, ketika kami mengatakan kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu illa iblis, semua malaikat sujud kecuali iblis. Apa kata iblis? Khalaqatani min nar, engkau menciptakan aku dari api, wa khalaqatahu min tin, dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Bagaimana bisa api sujud kepada tanah? Inilah rasa sombong yang ada di dalam hatinya iblis, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan iblis. Padahal sebelumnya iblis adalah salah satu dari ciptaan Allah yang taat kepadanya. Adapun orang-orang beriman, maka orang-orang beriman adalah orang yang tidak sombong. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna alladzina idza dzukiru bi ayatina kharru sujjadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Begitu juga penuntut ilmu, maka ilmu tidak akan masuk ke dalam hati-hati orang yang sombong. Maka terkadang kita melihat sebagian penuntut ilmu sombong, merasa lebih baik di depan gurunya, merasa lebih baik di depan syekhnya, merasa sombong. Maka ketahuilah bahwasanya orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan ilmu. Orang seperti ini adalah orang yang Allah palingkan dari kebenaran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memalingkan orang-orang Yahudi karena kesombongan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq, kami akan memalingkan ayat-ayat kami dari orang-orang
yang sombong di muka bumi ini tanpa alasan yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita dari sifat sombong dan menanamkan sifat tawaduk di dalam hati kita serta mengumpulkan kita bersama orang-orang yang bertakwa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus salah.